Pemerintah memaparkan perkembangan terbaru mulai dari perluasan program makan bergizi gratis hingga pemulihan pasca bencana di Sumatera. Sejumlah capaian disampaikan termasuk jutaan penerima manfaat MBG dan pulihnya layanan dasar di wilayah terdampak. Pemerintah memaparkan perkembangan terbaru mulai dari perluasan program makan bergizi gratis hingga pemulihan pasca bencana di Sumatera dalam konferensi pers hari ini. Program MBG kini telah menjangkau 61,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sementara itu pemulihan di wilayah terdampak bencana terus berjalan dengan listrik sudah pulih mencapai 100%, serta ratusan fasilitas kesehatan kembali beroperasi. Pemerintah juga menyalurkan bantuan bagi warga terdampak dan memastikan kesiapan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026. 4.922 sekolah terdampak di 3 provinsi telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Secara paralel, pemerintah juga. Lalu seperti apa capaian dan langkah pemerintah saat ini? Kita langsung tanyakan ke jurnalis Garuda TV, sudah ada Maura Jelita dan juru kamera Dava Shalevi dari kantor Badan Komunikasi Pemerintah. Maura, seperti apa bisa dijelaskan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah terkait capaian program hasil terbaik cepat hingga sejauh ini? Ya, selamat siang Zeva dan juga pemirsa. Dalam konferensi pers hari ini, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari memaparkan sejumlah perkembangan, mulai dari update PHTC atau program hasil terbaik capaian Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya ada pun proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi bencana pasca bencana Sumatera maksud kami, dan juga kesiapan menghadapi Idul Adha di tahun 2026. Dalam paparannya, Kepala Bakom RI ini menyatakan bahwa program MBG akan terus diperluas terutama ke daerah-daerah 3T, di mana yang kali ini pemirsa angkanya sudah menyentuh ke 61,9 juta penerima manfaat atau setara dengan total 78,4% dari total target 80 juta penerima manfaat. Namun program ini juga terus disebut menjadi salah satu program cepat dan juga tepat atau langkah cepat dan juga tepat pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan pangan dan juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan juga anak usia sekolah. Dan selain itu pemerintah juga membeberkan perkembangan dari rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana Sumatera, yang mana memang fokus penanganan ini tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dukungan keuangan atau ekonomi untuk masyarakat terdampak. Dan untuk mendukung warga terdampak bencana, pemerintah ini telah menyiapkan 3 instrumen keuangan. Yang pertama adalah dana tunggu hunian, kemudian ada pun dukungan perbaikan rumah rusak serta dukungan isi hunian. Dan pemerintah juga terus menyalurkan jaminan hidup dan juga stimulan ekonomi guna membantu masyarakat menjalani aktivitasnya seperti sedia kala. Dan kita sedikit berbicara tentang hunian. Di sektor hunian ini progres pembangunan hunian sementara atau huntara dan juga hunian tetap atau huntap ini terus berjalan dengan baik, di mana sudah ada 300 rumah yang telah terbangun secara 100% dan sudah siap dihuni, dan juga sekitar 600 rumah yang masih terus dilakukan proses pembangunannya. Dan 600 rumah ini dinyatakan masih terus dibangun karena pemerintah masih memastikan proses relokasi dan juga pembangunan tempat tinggal ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk keamanan serta kebutuhan dasar warga sekitarnya. Dan sementara itu pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak ini syukurnya menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Listrik di 3 provinsi sudah 100% dapat digunakan. Adapun untuk layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan sudah berguna juga. Sudah ada kurang lebih 130 rumah sakit dan juga sekitar 1.265 puskesmas yang telah kembali aktif melayani masyarakat. Dan dalam kesempatan yang sama, pemirsa, pemerintah ini juga memastikan kesiapan menjelang momen Idul Adha 2026, khususnya
khususnya terkait ketersediaan kesehatan hewan serta harga yang dipastikan tidak akan melejit begitu tinggi untuk tahun 2026 ini. Nah, namun pemirsa, ada beberapa hal yang memang menjadi catatan masyarakat. Yang paling penting adalah suatu penyakit yang disebut sebagai antraks. Karena antraks ini sempat menyebabkan kasus kematian 3 kasus di Indonesia, yang mana pemirsa ini juga harus memastikan bahwa kita juga bisa terhindar atau terpapar dari penyakit antraks sendiri, karena paparannya ini tidak hanya dari hewan ke hewan tetapi juga hewan ke manusia. Untuk itu dari Kemenkes ini menyiapkan atau mengimbau masyarakat untuk terus menggunakan sarung tangan, menghindarkan jari-jari atau sela jari-jari dari daging atau mengkonsumsi daging berlebihan juga menjadi salah satu yang harus dihindari. Dan sementara itu yang dapat kami informasikan, kita kembali ke studio, Zeva. Maura Jelita melaporkan langsung dari kantor Badan Komunikasi Pemerintah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.